bersyukur itu adalah yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan. Jadi orang banyak itu tidak bersyukur atau menyalahkan Tuhan karena memang dia tidak merasakan kedaulatan Tuhan di dalam hidup. Di suatu ketika ada seorang yang kaya raya. Ketika dia melihat supirnya, ternyata supirnya jauh lebih bahagia daripada dia. Karena dia selalu melihat supirnya dalam bekerja, selalu semangat, selalu senyum, dan dia selalu iri. Sehingga dia berpikir, kenapa supir saya yang duitnya jauh lebih sedikit dibanding saya, kok bisa lebih bahagia dibanding saya? Karena kegelisahan tersebut, akhirnya orang kaya ini bercerita atau curhatlah ke temannya. Temannya ini mungkin teman yang lebih mengertilah tentang keadaan ini. Dia menceritakanlah apa yang dia rasakan. Kemudian temannya ini menyarankan dia begitu. Dia nggak langsung memberikan solusi kenapa dia seperti itu. Tidak. Tapi temannya ini menyarankan si orang kaya tersebut melakukan sesuatu tindakan. Dia menyuruh, coba kamu ambil dulu uang 100 juta, masukkan ke dalam tas. Lalu, di luar tas itu, kamu tempelkan secari kertas dan tulis 100 juta. Lalu, setelah kamu tulis 100 juta, ambil dulu 1 juta. Dari tas yang tadi kamu masukkan duit. Maka dari sana kan jelas kita dapat ternyata di dalam tas itu bukan lagi 100 juta, tapi 99 juta. Tapi tetap si orang kaya ini harus melakukan bahwa di kertas yang ditempel itu harus 100 juta. Lanjut, terus saya harus apakan ini duit? Kata orang kaya. Terus temannya berkata, coba besok pagi atau besok sore setelah supirmu itu selesai bekerja, kamu kasih itu. Terus kamu amati besok harinya. Lalu tibalah saat yang dimaksud. Setelah bekerja, supirnya minta pamit pulang, dan orang kaya tersebut memberikan tas itu kepada supir itu. Saat itu dia langsung bersyukur, akan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada bosnya karena telah memberi. Biasanya ketika kita menerima sebuah hadiah, pada umumnya adalah kita tidak membuka hadiah itu di tempat itu, kecuali orang itu menyuruh kita. Akhirnya sopir itu pulang ke rumah. Sesampai di rumah dia langsung ceritakan ke istrinya dan istri anaknya juga bahagia. Saat yang ditunggu adalah mereka sekeluarga menghitung uang. Dihitunglah semua. Butuh waktu yang lama. Dihitung pertama kali ternyata 99 juta. Yang terjadi apa? Yang pertama yang terjadi adalah supir itu pasti bingung. Kok di sini 100 juta, di dalam 99 juta. Maka supir pasti berpikir, ya udah kita hitung sekali lagi. Dihitung, ternyata tetap 99. Makin pusing, makin bingung. Dihitung lagi ketiga kali, udah mungkin sekali lagi dihitung dengan teliti. Ternyata tetap 99. Yang terjadi apa? Maka supir itu akan selalu kepikiran 1 juta lagi kemana? Kok enggak 100 juta? Kok cuma 99 juta? Apakah tadi di jalan jatuh 1 juta? Akhirnya sepanjang malam supir itu selalu kepikiran 1 juta lagi kemana? 1 juta lagi. Tiba besoknya dia kerja, sang supir itu pembawaannya langsung berubah dibanding hari-hari sebelum. Sang orang kaya memperhatikan. Dan dia menyadari, ternyata ketika ada kekurangan sedikit, orang bisa langsung berubah. Itulah yang dirasakan orang kaya. Dia memang sudah banyak duit, sudah banyak harta, tapi ada sedikit yang belum dia punya, dan itu yang selalu dia pikirkan. Itulah kita manusia.
Kalau kita lihat supir tadi, harusnya dia sangat bersyukur karena dia masih punya 99 juta. Harusnya dia mengabaikan dulu yang dia harus yang syukuri dulu yang 99. Tapi yang terjadi apa? Dia lebih fokus memikirkan sejak 1 juta lagi. Saya rasa kita sebagai orang Kristen masih banyak mengalami hal yang sama. 1 juta lagi kemana? Kita minta Tuhan berikan saya. Misalkan saya mau masuk di SMA ini. Tapi Tuhan bukan memasukkan kita ke sekolah itu, tapi ke sekolah yang lain. Kita selalu menuntut Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memasukkan saya ke sekolah itu? Tetapi kita tidak mensyukuri karena Tuhan telah membuat kita masuk ke sekolah yang saat ini. Jadi artinya kita sebagai umat Tuhan, kembali yang ke tadi, bahwa bersyukur itu adalah mengucapkan terima kasih tentang apa yang telah kita punya. Bukan tentang apa yang telah Tuhan ambil. Karena apa yang kita punya itu semau Tuhan mengambilnya. Jadi sebisa mungkin kita syukuri dulu apa yang ada. Walaupun Tuhan nanti akan mengambilnya sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Jadi mengakui kedaulatan Tuhan, maka kita akan bersyukur tentang apa yang kita dapat. Yang kedua, menerima keadaan hidup seutuhnya. Inilah yang tadi. Jadi banyak kita itu katanya, kalau saya orang kaya mungkin saya akan gereja tiap minggu, saya akan baca Alkitab tiap hari, saya akan berdoa setiap hari, saya akan bersedekah setiap hari. Itu adalah orang yang tidak menerima keadaan hidup seutuhnya. Karena kalau, ada kata kalau, makna kalau itu sangat panjang. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebisa mungkin bersyukur kepada Tuhan itu tidak ada kata kalau. Saya akan bersyukur kepada Tuhan kalau saya diberikan mobil yang bagus. Itu nggak boleh. Kata kalau nggak boleh. Jadi yang boleh itu apa? Jika mobil saya pun yang jelek, tetap saya bersyukur. Jadi nggak ada kata kalau mobil bagus. Kalau kita beranggapan seperti itu, berarti kalau mobil kita nggak bagus, kita nggak bersyukur. Jadi menerima keadaan hidup seutuhnya. Mengetahui keberadaan Allah. Itu yang ketiga. Jadi bersyukur itu mengetahui keberadaan Allah. Karena tadi bersyukur itu mengucap terima kasih kepada Allah atau Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu Allah itu di mana, ya kita akan rasa syukur kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita maksud. Yang keempat, membawa kurban kepada Allah. Kurban yang dimaksud itu bukan kurban dalam bentuk binatang, tapi banyak jenis. Bisa berkurban dari segi pelayanan, bisa dari segi persembahan atau persepuluhan, itu bersyukur juga. Yang kelima, bahwa bersyukur itu adalah merupakan tanggapan manusia atas kebaikan Allah. Mengapa orang Kristen harus bersyukur? Yang paling pokok itu sebenarnya saya buat adalah karena keselamatan yang kekal. Semua orang Kristen adalah orang-orang yang telah memperoleh keselamatan yang kekal sejak dia ada di dunia. Sejak dia belum bisa berbuat apa-apa, dia telah memperoleh keselamatan yang kekal sejak dia jadi orang Kristen. Bahwa kita telah dipilih dari mulanya. Kita harus mengucap syukur karena keselamatan yang kekal. Jadi kalau itu makanya kalau kita berdoa itu selalu harus kita ucapkan terima kasih Tuhan karena Kau telah memberikan keselamatan bagi saya. Yang kedua, karena pemeliharaan Allah. Yang ketiga, karena firman Allah. Yang terakhir, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur adalah karena keadilan Tuhan. Jadi sama seperti kisah orang kaya dan supir tadi. Apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah keadilan yang seadil-adilnya yang memang kita dapat. Bukan berarti apa yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang terburuk. Tidak. Kita sebagai orang Kristen, keadaan kita sekarang ini adalah keadaan yang seadil-adilnya. Ubahlah mindset kita, jangan ada kata bersyukur dengan kata kalau. Ya, percayalah bahwa apa keadaan kita saat ini adalah keadaan yang lebih adil buat kita.
Pada umumnya orang-orang Kristen itu adalah bersyukur yang pertama ketika dia ibadah minggu, udah pasti bersyukur. Dengan pujian, penyembahan melalui mulut. Bisa berdoa dan bersukacita. Berarti bisa bernyanyi, bersorak-sorak. Kalau kita baca itu kitab Mazmur, di sana banyak dijelaskan cara-cara bersyukur. Cara bersyukur itu bisa juga melakukan pemberian. Orang selalu berpikir memberi itu adalah orang-orang yang mempunyai lebih. Saya rasa tidak. Memberi itu adalah sesuatu ketulusan hati, bukan karena keadaan. Jadi orang banyak beranggapan memberi itu tergantung keadaan. Orang Kristen harusnya tidak seperti itu. Memberi itu tergantung hati. Dalam memberi tidak ada batas. Kamu punya 3, kau berikan 3, enggak masalah. Kamu punya 3, kamu berikan 1/10, boleh enggak Pak? Boleh. Jadi enggak ada batas. Yang enggak boleh itu apa? Kamu punya, tapi kamu tidak mau memberi. Itu yang enggak boleh. Kapan saya memberi? Itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Yang kedua, bisa melalui kurban. Yang selanjutnya pelayanan kasih. Gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara bersyukur adalah tahu dan yakin. Jadi kalau kita nggak tahu ya seperti tadi apa itu bersyukur, ya kita nggak bisa bersyukur itu. Gitu ya. Jadi yakin juga bersyukur. Jadi jangan bersyukur karena hal-hal tertentu, tapi kembalilah bersyukur karena alasan-alasan itu. Yang keempat, buat waktu khusus. Jadi ini ayatnya sangat menarik saya rasa. Mungkin di antara sangat-sangat jarang melakukan. Boleh kita bersama-sama membuka Alkitab kita, melihat ayat ini di Mazmur 119 ayat 62. Ternyata kita disuruh sebuah waktu yang tengah malam. Buatlah waktu khusus untuk bersyukur. Ya, jadi semoga ke depan bisa membuat kita lebih baik, bahwa bersyukur itu ternyata ada waktu khusus. Bukan berarti bersyukur itu hanya di waktu itu. Enggak, tapi kita harus selalu bersyukur. Tetapi ada waktu khusus untuk mensyukuri yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan punya hukum-hukum. Yang terakhir, bagaimana cara bersyukur? Dengan segenap hati.